Saudara, untuk mendukung program pemerintah, pada hari ini Kamis 11 Agustus 2016 telah dilaksanakan sosialisasi Undang-Undang Pengampunan Pajak bagi para pelaku usaha. Acara yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan bersama Kadin Kota Batam mendapat respon positif dari para peserta. Dalam kesempatan ini juga, Direktur Promosi dan Humas Purnomo Andiantono mewakili Kepala BP Batam hadir untuk memberikan sambutan di hadapan para peserta. Untuk mengetahui informasinya, berikut kami sampaikan ulasannya untuk Anda. Kamar Dagang dan Industri Kota Batam bersama Kementerian Keuangan menyelenggarakan sosialisasi Undang-Undang Pengampunan Pajak kepada pelaku usaha di Ballroom Haris Hotel Batam Center pada Kamis pagi. Hadir sebagai narasumber Direktur Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Dadang Suwarna mendapat respon positif dari para peserta. Ia menjelaskan alasan pemerintah ingin menjalankan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak adalah untuk memperbaiki lalu lintas devisa. Dengan Undang-Undang Tax Amnesty, pemerintah berharap dana yang ditarik dan dideklarasikan oleh pengusaha akan dialokasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat nilai tukar rupiah, serta memperkokoh fundamental ekonomi. Sementara itu, Direktur Promosi dan Humas Purnomo Andiantono hadir mewakili Kepala BP Batam mengapresiasi Kadin Batam yang dapat memfasilitasi sosialisasi tersebut, sehingga program Tax Amnesty dapat dimengerti oleh kalangan pengusaha Batam dan masyarakat luas lainnya. Ia mengimbau agar seluruh pihak saling mendukung agar Batam semakin maju dan mampu bersaing dengan kawasan sejenis di Asia Pasifik, terlebih memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN, sehingga persaingan usaha akan semakin kompetitif. Acara tersebut didukung oleh Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kota Batam, Badan Pengusahaan Batam, dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Berikut petikan wawancara dengan Kepala Sub Bidang Korporasi Multinasional Bidang Promosi Perjalanan Wisata Insentif Kemenpar, Sigit Suwidi, Ketua Kadin Batam Jadi Raja Guguk, dan Direktur Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Dadang Suwarna. Baik, terima kasih. Jadi acara ini adalah acara gathering sekaligus halal bihalal. Dalam kesempatan ini kita memanfaatkan acara diskusi dan dialog terkait amnesti pajak atau tax amnesty yang diberikan oleh pemerintah khususnya kepada masyarakat di Indonesia. Dan kali ini Kadin bekerjasama dengan Ikatan Konsultan Indonesia Batam dan juga yang didukung oleh Kementerian Pariwisata, BP Batam dan Pemko Batam mengundang para pengusaha untuk hadir di sini untuk berdiskusi dalam rangka terkait kegiatan tax amnesty ini. Ini merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita agar bagaimana kita bersama-sama membangun Kota Batam, membangun Indonesia ke depan. Baik, terima kasih. Memang semakin lama BP Batam ini sangat perubahan yang signifikan ya. Walaupun agak sedikit slow karena memang ada proses yang harus dilalui, tapi semakin lama ini semakin baik. Banyak metode-metode atau cara bagaimana meningkatkan fasilitas khususnya di bidang percepatan perizinan dan ini juga sangat baik. Terima kasih kepada BP Batam, Pak Hatanto dan rekan-rekan 7 pimpinan deputi di BP Batam. Dan kemudian yang paling penting adalah BP Batam sudah mulai melirik sektor industri pariwisata karena sektor pariwisata adalah salah satu sektor unggulan setelah industri manufaktur, shipyard, galangan kapal, kemudian perdagangan, IT dan pariwisata yang tidak kalah pentingnya. Dan ini sekarang Pak Hatanto sudah melihat bahwa peluang industri pariwisata ini sangat, makanya dalam hal ini Kementerian Pariwisata pun turut mendukung acara kita ini. Ya baik, jadi memang animonya sangat besar sekali. Seperti kita lihat pada saat hari ini, undangan hari ini, animonya sangat besar. Dan sekarang sudah mulai progresnya. Pengusaha-pengusaha itu juga ingin barangkali langsung berkonsultasi kepada petugas pajak. Dan ini kan kita sangat harapkan, ya, memang sangat cukup banyak ya masyarakat Batam yang selama ini barangkali hartanya atau kekayaannya ada di luar. Dan ini kan kita harapkan bisa barangkali memindahkan ke Indonesia, ke Batam khususnya. Dan sehingga Batam bisa bertumbuh lagi ekonominya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Tanggapan kami itu kegiatan ini kaitannya dengan pariwisata, mendukung kegiatan ini, kami sangat mendukung. Dan terutama Batam sebagai salah satu grade kami dalam kunjungan wisata, terutama kunjungan Wisman, itu sangat besar sekali kami harapkan. Dan yang kedua,
seperti tadi Pak Jadi bilang dari Kadin dengan BP Batam memang melihat sektor pariwisata sebagai sektor yang akan dijadikan sektor unggulan. Nah, salah satu untuk sektor unggulan kita harus melihat bagaimana potensi yang ada di Batam sendiri. Nah, potensi itu sudah ada di Batam. Bagaimana tinggal mengelola dari kawan-kawan di Batam, terutama teman-teman industriawan, pengusaha itu melihat potensi itu. Nah, kami dari pemerintah dalam hal ini untuk kegiatan kali ini, kami secara langsung memberikan satu branding Pos Indonesia. Nah, branding ini kami harapkan nanti setelah branding ini masuk, dunia wisata, pariwisata yang ada di Batam itu akan meningkat. Dan yang pasti 3A yang akan kami tekankan, amnesti, atraksi dengan akses untuk ke Batam itu sudah ada semua. Nah, kembali lagi bagaimana tugas kami itu menggerakkan pergerakan wisata terutama Wisman untuk masuk melalui pintu Batam. Itu yang kami harapkan. Bahwa kita sangat antusias para peserta wajib pajak di Batam cukup antusias untuk ikut mensukseskan teks amnesti. Bahwa pajak ini sebetulnya bukan mencari uang penerimaan sebagai budgeter, tapi pajak juga menjadi insentif fiskal pada wajib pajak. Jangan sampai pajak mendiskresi, menyulitkan wajib pajak untuk mengembangkan usahanya. Nggak boleh mendistorsi, intinya wajib pajak diberikan insentif supaya usahanya berkembang. Dengan adanya kebijakan teks amnesti bahwa semua wajib pajak yang belum sempat melapor atau lupa melaporkan, laporkan untuk ikut teks amnesti seluruh harta dan utangnya terkait perolehan harta itu. Nah, kalau nanti ditemukan ternyata lupa lapor, maka harta yang ditemukan setelah undang-undang ini berlaku akan dihitung pajaknya secara tarif normal, sanksinya 200% bagi yang ikut teks amnesti. Tapi bagi yang tidak ikut teks amnesti, maka undang-undang KUP berlaku. Bisa diperiksa, bisa dipuper, bisa disidik, dan bisa digejeling kalau punya utang pajak. Namun ada haknya, dia boleh restitusi, boleh keberatan banding, boleh PK. Jadi bagi wajib pajak yang sekarang lagi musim teks amnesti sebaiknya manfaatkanlah teks amnesti ini dengan baik. Declare semua harta baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kalau mau ikat repatriasi silahkan, tapi intinya harus melaporkan setiap 6 bulan atas repatriasi yang di Indonesia. Jangan sampai dalam waktu 3 tahun uang ini nggak boleh kembali ke negara asalnya atau kemanapun, jangan sampai ke luar negeri. Saudara, telah kita saksikan informasi mengenai sosialisasi Undang-Undang Pengampunan Pajak di Haris Hotel Batam Center dan harapannya dapat memberikan pemahaman kepada para pengusaha dan masyarakat luas lainnya tentang bagaimana apa itu program pengampunan pajak atau lebih dikenal juga dengan program tax amnesty yang nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dan demikian info Mas BB Batam.